Halo Sobat Bersinar, tahukah kamu bahwa saat ini Indonesia dalam keadaan rawan penyalahgunaan narkoba? Yuk simak penjelasan berikut ini. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman sosial. Ini berarti bahwa masyarakatnya memiliki cara hidup yang berbeda. Gaya hidup dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan norma sosial yang longgar akan mengurangi efektivitas kontrol sosial. Dalam hal ini, masyarakat mudah terjerumus ke dalam gaya hidup tertentu yang terkadang bertentangan dengan norma sosial yang ada. Salah satu gaya hidup tersebut adalah penggunaan narkoba. Peredaran tidak hanya di kota besar, namun sampai ke kota kecil, bahkan pedesaan. Peredaran dilakukan melalui kurir maupun memanfaatkan internet. Proyeksi jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Di tahun 2014, sebanyak 4,1 jiwa penyalahgunaan narkoba. Lalu di tahun 2016, sebanyak 4,5 juta penyalahguna narkoba. 2 tahun kemudian, di tahun 2018, sebanyak 4,8 juta jiwa. Lalu di tahun 2020, penyalahguna narkoba mencapai 5 juta jiwa. Nah, Sobat Bersinar, lalu apa itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang mengubah struktur dan cara kerja otak sehingga mengganggu kesadaran, daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan. Semua jenis narkoba berbahaya bila disalahgunakan dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Meskipun demikian, tiap narkoba memiliki efek yang berbeda terhadap manusia. Berikut adalah macam-macam narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan. Stimulan. Narkoba jenis stimulan memberikan efek yang dapat mempercepat sinyal antara otak dan badan. Narkoba jenis ini mampu membuat pemakainya merasa lebih segar, percaya diri, berenergi, dan bersemangat. Umumnya, pemakai narkoba jenis stimulan akan merasakan kegelisahan, detak jantung yang makin cepat, nafsu makan yang berkurang, serta naiknya suhu tubuh dan tekanan darah. Efek samping dari narkoba jenis stimulan adalah paranoia, panik, kram perut, kejang, dan kecemasan. Contoh macam-macam narkoba jenis ini adalah ekstasi atau MDMA, amfetamin, sabu, dan kokain. Yang kedua ada depresan. Berbeda dengan narkoba jenis stimulan, narkoba jenis depresan memperlambat sinyal antara otak dan tubuh yang membuat pemakainya menjadi lebih tenang dan rileks. Biasanya, pemakai akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan bergerak, serta susah untuk memberikan respon terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Efek samping dari jenis narkoba depresan adalah tidak sadarkan diri, mengantuk, mual dan muntah, serta kematian. Macam-macam jenis narkoba depresan yang biasa beredar adalah heroin, morfin, ganja, dan sebagainya. Yang ketiga ada halusinogen. Narkoba jenis halusinogen mempengaruhi persepsi akan realita yang dilihat karena berefek pada panca indera. Pemakainya akan merasakan, melihat, mendengar, dan mencium berbagai hal yang berbeda dari normalnya.
Narkoba jenis halusinogen mampu memberikan efek pusing, disorientasi, kebas, sensasi seperti melayang, dan kebingungan pada pemakainya. Efek samping yang dapat timbul akibat pemakaian adalah kehilangan memori, peningkatan detak jantung, panik, menjadi agresif, halusinasi, kecemasan. Narkoba jenis halusinogen yang dapat ditemui di sekitar kita adalah LSD, PCP, magic mushroom, dan sebagainya. Sobat Bersinar, berikut adalah sifat jahat narkoba. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkoba memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak yang setia. 3 sifat khas yang sangat berbahaya itu adalah habitual, adiktif, dan toleran. Habitual adalah sifat narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan seeking atau rindu. Sifat ini adalah yang menyebabkan pemakai narkoba yang sudah pulih kelak bisa kembali kambuh atau relapse dan memakainya kembali. Perasaan rindu ini memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang dalam bahasa gaul disebut nagih atau success. Sifat habitual juga mendorong pemakainya untuk selalu mencari dan memiliki narkoba. Sifat tersebut disebut adalah sifat craving atau membutuhkan. Semua jenis narkoba memiliki sifat habitual yang dalam kadar yang bervariasi. Suggest adalah penggoda terkuat yang menyebabkan pemakai narkoba yang sudah sembuh pada suatu saat akan kembali memakai. Suggest hanya dapat dikalahkan oleh tekad yang luar biasa kuat yang lahir dari kesadaran yang tinggi, didasari oleh pengetahuan yang benar, didukung oleh iman yang teguh. Suggest akan terasa lebih ringan kalau dihadapi sambil aktif bekerja atau mengembangkan hobi. Yang kedua adalah adiktif. Adiktif adalah sifat narkoba yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus atau tidak dapat dihentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkoba akan menimbulkan efek putus zat atau withdrawal effect, yaitu perasaan sakit yang luar biasa atau dalam bahasa gaulnya disebut rasa sakit untuk setiap jenis. Yang ketiga adalah sifat toleran. Toleran adalah sifat narkoba yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba itu sehingga menuntut dosis pemakainya semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkoba itu akan bereaksi tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakau. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek yang sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan. Bila lama-kelamaan, kenaikan dosis itu telah melebihi kemampuan toleransi tubuh, maka terjadilah efek sakit yang luar biasa dan mematikan. Kondisi tersebut disebut kondisi overdosis. 3 sifat jahat yang khas, yaitu habitual, adiktif, dan toleran, hanya ada pada narkoba. Itulah yang menyebabkan narkoba sangat berbahaya dan membuat pemakai narkoba mengalami perubahan sifat dan sikap menjadi tergila-gila pada narkoba, tidak dapat melepaskan diri dari narkoba, dosisnya akan terus bertambah tinggi, mengalami perubahan sifat dan sikap menjadi eksklusif,
egois, sombong, asosial, jahat atau psikotis. Mengalami kerusakan organ tubuh seperti hati, kerusakan paru, kerusakan ginjal, kerusakan otak, dan lain-lain. Terjangkit penyakit maut seperti HIV atau AIDS, bahkan sifilis. Sobat Bersinar, berikut adalah kategori pengguna narkoba. Korban penyalahguna, seseorang yang tidak sengaja memakai narkoba karena dibujuk atau dipaksa. Penyalahguna, orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pecandu adalah seseorang yang menggunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan fisik dan atau psikis. Lalu, bagaimanakah seseorang bisa menjadi pengguna atau ketergantungan narkoba? Adanya keterkaitan dari beberapa faktor, yaitu faktor individual, faktor lingkungan, dan faktor narkoba. Adapun dari faktor individual, yaitu kepribadian, kemampuan seseorang dalam mengatasi masalah. Dari faktor lingkungan, yaitu seperti dari keluarga, tetangga, teman, sekolah, dan sosial. Faktor narkoba yaitu kemudahan untuk mendapatkannya, jenisnya, serta pola penggunaannya. Sobat Bersinar, lalu bagaimanakah kita bisa mengetahui ciri-ciri umum penyalahguna narkoba? Yaitu 1. Terjadinya perubahan perilaku seperti prestasi di sekolah atau di tempat kerja menurun secara mendadak, pola tidur yang berubah, selera makan yang berkurang, banyak menghindari pertemuan dengan keluarga, banyak mengurung diri di kamar, kebersihan serta kesehatan yang terganggu, bersikap kasar terhadap anggota lainnya dibandingkan dengan sebelumnya, serta perubahan kelompok pertemanan. 2. Tanda-tanda fisik. Tanda-tanda ini biasanya terlihat saat keadaan putus zat sesuai dengan jenis narkoba yang digunakannya. Ketiga, yaitu ditemukannya narkoba atau alat untuk menggunakan narkoba, seperti narkoba dalam bentuk pil, serbuk, lintingan ganja, atau kristal. Alat untuk menggunakan narkoba seperti jarum suntik, kertas timah, dan lain-lain. Sobat Bersinar, lalu bagaimanakah cara kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba? Kenali kekuatan dan kelemahan agar menjadi pribadi yang kuat. Selektif dalam pergaulan. Hindari pemicu penyalahgunaan narkoba. Komunikasi yang sehat dengan keluarga. Kembangkan bakat, bentengi diri dengan agama. Sobat Bersinar, lalu apa yang kita lakukan bila ada keluarga, kerabat, atau tetangga sebagai penyalahguna narkoba? 1. Laporkan pada penyuluh narkoba, pengurus, RT atau RW setempat. 2. Bawalah ke IPWL atau institusi penerima wajib lapor Kemenkes, IPWL Kemensos, serta IPWL BNN. 3. Dukung penyalahguna dan keluarganya untuk direhabilitasi. 4. Memastikan untuk mendapatkan informasi bahwa penyalahguna dapat dipulihkan. Dengan memenuhi proses wajib lapor, penyalahguna tidak diproses hukum. Mari perangi narkoba dengan cara melindungi diri, keluarga, dan orang-orang tersayang dari bahaya narkoba. War on Drugs.